Shalom adik-adik ini sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya kira percaya semua kita dalam lindungan dan penyertaan tangan Tuhan, pemeliharaan tangan Tuhan. Adik-adik sekalian, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini di dalam Matius ayat ini merupakan penggenapan di dalam ayat yang di dalam ayat Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, saya berikan judul di siang hari ini adalah nubuat kelahiran Yesus. Tentang nubuat, ya, kita belajar tentang nubuat. Apa sih Kak nubuat itu? Apa sih arti nubuat itu? Nah, nubuat artinya adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa yang akan terjadi, biasanya melalui perantaraan nabi. Jadi nubuat itu menyatakan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi ke depannya, dan biasanya yang menyatakan itu adalah seorang nabi. Nah, ayat yang kita baca tadi dalam Matius 1 ayat 23 sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Berapa tahun? Sekitar 750 tahun sebelum kitab Matius ditulis, sebelum penggenapannya terjadi. 750 tahun yang lalu Yesaya pernah ngomong bahwa seorang anak akan lahir dari seorang perawat, dan dia akan menamai anak itu adalah Immanuel. Dan itu terjadi, teman-teman sekalian, ya. Dan itu terjadi. Yesus lahir, dia dinamakan Immanuel. Kita akan melihat ayat-ayat yang lain. Ayatnya yang Yesaya 61, Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2 dulu. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 2. Nah, ini penggenapannya tentang Yesus lahir di Bethlehem, persis seperti yang dinubuatkan Nabi Mika. Ya. Yesus lahir di Bethlehem. Nabi Mika sudah menubuatkannya. Itu nubuat. Jadi apa yang akan terjadi ke depan? Misalnya, kalau saya seorang nabi, saya menubuatkan misalnya nanti akan terjadi gempa yang begitu dahsyat yang menghancurkan sepertiga bumi ini. Misal saya mengatakan demikian. Tiba-tiba terjadi hal itu 200 tahun dari hari ini. Itulah nubuat, adik-adik sekalian. Nah, nubuat hari-hari ini sudah berhenti. Kenapa demikian? Karena semua apa yang dinubuatkan, apa yang akan terjadi, itu semua sudah jelas ada tertulis di Alkitab. Apa yang akan terjadi sampai kiamat, sampai akhirnya bumi ini sudah jelas dituliskan di Alkitab. Di kitab Wahyu di sana dituliskan oleh Yohanes apa yang akan terjadi ke depannya, sudah jelas. Tidak perlu lagi ada kebutuhan baru, tidak perlu. Ya, bahwa Yesus sudah lahir, penggenapannya dari kitab Yesaya, penggenapan dari kitab Kejadian, dan kelahiran Yesus semua sudah terjadi. Itulah nubuat. Artinya apa? Bahwa Allah kita bisa memakai orang-orang sebelum kelahirannya, beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Yesus ke dunia. Allah memakai seseorang untuk menyatakan kehadirannya. Ya. Dan Allah menepati janji itu. Seorang perempuan akan melahirkan
seorang laki-laki, dan dia akan menjadi raja orang Israel. Allah menepati janji itu. Adik-adik sekalian, itu Alkitab. Itu Alkitab kita yang kita pegang ini luar biasa. Mungkin saya gak kenal itu siapa Matius, penulis kitab Matius, gak kenal. Tapi kok bisa apa yang ditulis si Yesaya itu terbukti dan digenapi pasti di dalam kitab Matius, padahal jaraknya ratusan tahun. Kira-kira kenapa? Kalau bukan karena Tuhan kita yang benar-benar nyata dan ada. Tuhan kita benar-benar nyata dan ada, dan kita tidak perlu meragukan itu. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada yang mengatakan ada nabi yang baru bernubuat, saya kok kurang percaya. Ya, jadi jelas saya mengatakan saya kurang percaya karena Alkitab kita sudah ditutup di kitab Wahyu sampai kitab Wahyu, tidak lagi kita tambahan yang lain. Dan Yohanes di kitab Wahyu menerima revelation, wahyu-wahyuan dari Tuhan, bagaimana dia diberikan Tuhan penglihatan tentang yang akan terjadi ke depan, yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, sampai situ saja, tidak ada lagi nubuatan yang lain bagi saya. Jadi saya nggak percaya kalau ada yang mengatakan tahun 2025 nanti akan terjadi kiamat, maka semua orang harus menjual hartanya mulai sekarang, senang-senangin hidup supaya, atau bertobatlah supaya nanti 2025 masuk selamat. Enggak demikian. Itu bukan nubuat, tapi lubuat. Ya, bukan nubuat tapi lubuat. Jadi ada yang jangan percaya kalau yang begitu. Jangan percaya. Percayalah apa yang dituliskan di Alkitab, bahwa pada hari-hari terakhir Rohku akan dicurahkan kepada mereka semua. Hamba-hamba, teruna-teruna, semua orang akan menerima Roh Tuhan. Dicurahkan. Itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2, bagaimana semua orang yang di loteng, yang ketika mereka menunggu penuhan Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Mereka menerima kepenuhan dari Tuhan. Digenapi. Ya. Di dalam Matius, bagaimana nanti akan akhir dari dunia ini, gempa di mana-mana, terjadi perang bangsa melawan bangsa, terjadi ini dan itu. Sudah digenapi belum hari-hari? Sudah hampir digenapi. Jadi artinya apa? Artinya bahwa bentar lagi kita juga akan menghadapi yang namanya kiamat, akhir dari dunia ini. Ya. Itulah hebatnya adanya nubuat. Itulah untuk apa adanya nubuat, supaya kita ini berjaga-jaga, adik-adik sekalian. Supaya kita ini tahu bahwa Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Dia memberitakan ini dan digenapi di sini, supaya kita itu mengerti, oh Tuhan kita itu ada, Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu penepat janji. Dia nggak ngomong kepada Yesaya lalu Yesaya ngomong, nanti Tuhan Yesus, nanti seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu tiba-tiba nggak terjadi apa-apa sampai hari ini. Enggak. Allah kita itu bukan pembohong. Kalau dia memakai Nabi Yesaya untuk ngomong, itu digenapi, supaya kita tahu bahwa Allah kita itu benar, nyata dan ada. Dan dengan adanya nubuat ini kita tertolong hari-hari ini. Kita tertolong jadinya. Oh, ketika dunia sudah mulai terasa semakin hari semakin bergelora, ya, bencana alam di mana-mana, dia tahu bahwa dunia ini sudah semakin tua. Kita tahu kalau dunia sudah semakin tua dan kiamat itu, akhir dari dunia itu sudah dekat, adik-adik sekalian. Untuk itu, mari kita percaya kepada Tuhan, mari kita melayani Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kalian masih muda, saya masih muda, tapi kita tidak tahu kapan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Karena itu sudah dibuatkan semuanya.
kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tidak, dia nggak ngomong aku mau datang, woi anak gengsi aku mau datang nanti malam jam 1. Nggak ngomong begitu. Yang ngomong gitu itu pacar kalian. Nanti aku datang ya jam 5 sore. Nah itu pacar kalian. Tapi Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Nanti aku akan datang sama seperti pencuri. Kita nggak tahu kapan datangnya Tuhan. Untuk itu, karena semua itu sudah dinubuatkan, tentang kelahirannya sudah dinubuatkan, tentang kiamat sudah dinubuatkan, semua sudah dinubuatkan. Siap-siaplah adik-adik sekalian. Ya, siap-siap. Jangan lagi bermain-main dalam Tuhan. Waktunya ibadah-ibadah yang benar, waktunya pelayanan-pelayanan yang benar. Jangan pernah menyakiti orang lain. Jangan membuat sakit hati keluargamu, adik-adikmu. Jadilah orang yang menjadi berkat dimanapun kalian berada. Supaya ketika Tuhan datang, atau kita diangkat Tuhan, atau kita dipanggil Tuhan, kita menerima kemuliaan dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan, biar adik-adik sekalian diberkati lewat firman Tuhan di siang hari. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami telah belajar tentang nubuat, bagaimana nabi-nabi yang terdahulu sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan, dan Tuhan benar-benar hadir di dunia ini. Dan nabi-nabi yang terdahulu juga menubuatkan tentang turunnya Roh Kudus, dan nabi-nabi sebelumnya juga menubuatkan tentang kiamat nanti Tuhan. Tuhan, biar kami persiapkan diri kami bahwa tidak ada yang tidak terjadi nubuatan oleh hamba-hambamu atau nabi-nabi Tuhan. Biar kami persiapkan diri kami untuk kami siap menghadapi apapun yang terjadi ke depan, Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak remaja di tempat ini, anak Genji, berkati mereka dalam studi mereka, memberikan hikmat daripada Tuhan dalam studi mereka, supaya mereka semakin maju lagi di hadapan Tuhan, dan mereka bisa memberikan prestasi yang terbaik memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Masa depan mereka, cita-cita mereka Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.